Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngulik asik sekalian. Berjumpa lagi dengan channel Ngulik Asik, channel yang membahas tentang info-info sepak bola terupdate. Sorry ass DJ. Ketika di fase grup, Belanda pernah mengalami kekalahan dari Austria dengan skor 23. Inilah yang menjadi ketakutan dari pelatih Belanda Ronald Koeman ketika menghadapi Turki yang notabene adalah kekuatannya di atas dari Austria. Kemudian yang kedua, Belanda sejauh ini tampil masih angin-anginan. Artinya belum bisa menemukan bentuk permainan yang diharapkan oleh pelatih Ronald Koeman. Nah, ini PR besar untuk timnas Belanda yang dikenal dengan total footballnya. Ya, sebenarnya ketika era-era dulu, ketika era Ronald Koeman menjadi seorang pemain, menjadi pemain timnas Belanda dengan dikenal dengan total footballnya, kemudian dia ingin mengaplikasikan total football ketika dia menjadi pemain, kemudian dia menjadi pelatih sekarang, ternyata berbeda. Artinya model total football dari dulu dengan yang sekarang itu ada perbedaan, karena kurikulum permainan setiap tim itu kan setiap tahun ada perubahan. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi kesulitan dari Ronald Koeman untuk menerapkan total footballnya Belanda itu karena apa? Karena kebanyakan pemain-pemain timnas Belanda itu bermain di luar Liga Belanda. Artinya pakem dari timnas Belanda akan terpengaruh ketika pemain-pemain itu bermain di Liga Spanyol. Pasti yang akan dibawa adalah tiki taka, cara bermain tiki taka. Lah, tiki taka diterapkan di total football sedikit banyak tidak akan jalan. Sama ketika para pemain dari timnas Belanda itu bermain di Liga Inggris, ya, dia akan menerapkan pertandingan cara bermain dengan kick and rush-nya. Kemudian ketika dia bermain di Liga Belanda, dia juga akan menerapkan bagaimana sistem dari Liga Belanda. Kemudian di Liga Italia pun sama. Nah, ini yang masih menjadi kesulitan dari pelatih timnas Belanda untuk menerapkan taktik total footballnya. Kemudian ketika akan melawan Turki, ketakutan yang selanjutnya adalah trauma ketika mengalami kekalahan di Euro kemarin. Nah, inilah yang menjadi bahan diskusi antara pelatih dengan pemain ketika menghadapi Turki di 8 besar ini. Turki tidak akan bingung, mereka underdog, artinya dia tidak akan kalah pun tidak menjadi masalah karena di atas kertas Belanda yang lebih diunggulkan. Artinya Turki enjoy mainnya, Turki bisa main enjoy, tidak ada beban. Dia sudah sampai di babak 8 besar saja, ini adalah sudah pencapaian yang luar biasa untuk timnas Turki. Nah, ini sekarang bebannya itu ada di timnas Belanda. Notabene timnas Belanda adalah salah satu tim elit yang ada di Eropa. Ini akan menjadi beban tersendiri untuk pemain-pemain Belanda, apalagi selama beberapa pertandingan kemarin ini timnas Belanda termasuk mendapatkan cibiran, mendapatkan hujatan dari pendukungnya, katanya bermain jelek, kemudian tidak bisa bermain sepak bola. Ini karena notabene adalah timnas Belanda itu adalah salah satu timnas yang besar untuk benua Eropa lah. Inilah yang menjadi kesulitan dari Ronald Koeman. Bagaimana dia bisa meramu taktik untuk mengalahkan Turki, kemudian dia harus
sekuatnya bagaimana dia memberikan motivasi untuk anak asuhnya untuk tidak memikirkan kekalahan dengan Austria. Ini yang dilematik dari seorang Ronald Koeman. Semoga dalam babak 8 besar ini timnas Belanda bisa mengalahkan timnas Turki dan bisa melaju ke semifinal. Kemudian di semifinal nanti akan menunggu pemenang antara Inggris melawan Swiss. Ini juga pertandingan yang sangat luar biasa ini. Inggris melawan Swiss ya. Inggris sama dengan Belanda. Ya. Inggris sama dengan Belanda. Ketika Inggris bermain di Euro dengan pemain-pemain bintangnya, tetapi cara bermainnya tidak mencerminkan sebagai sebuah tim dengan bertabur bintang, akhirnya apa yang terjadi? Dihujat. Walaupun tidak pernah kalah, dia akan selalu dihujat karena dengan model permainan dari Inggris, dengan gaya pelatihnya Southgate masih seperti itu, ini akan menjadi ketakutan yang selanjutnya untuk para pendukung Inggris, karena yang dihadapi adalah Swiss. Swiss sendiri adalah satu kekuatan baru untuk Eropa. Ya. Pemain-pemain yang tidak terkenal awalnya, kemudian di liga-liga Jerman, Liga Inggris, Liga Prancis menjadi bintang di sana. Akhirnya performa tim dari Swiss pun terangkat. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika bertemu dengan timnas Inggris. Ya, timnas Inggris bisa saja nanti timnas Inggris akan kalah dengan Swiss. Dari partai ini saya menjagokan ketika entah itu Swiss, entah itu Inggris yang menang, akan dilakukan sampai dengan babak adu penalti antara timnas Inggris melawan timnas Swiss. Kalau untuk timnas Belanda melawan timnas Turki, walaupun timnas Belanda itu masih angin-anginan, tapi skornya tetap ya paling tidak 2-0 lah untuk timnas Belanda. Jadi prediksi saya di semifinal itu nanti ada 4 tim besar di Eropa, ada Spanyol, kemudian Prancis, Belanda, Inggris. Ini yang prediksi saya yang akan sampai ke babak semifinal. Ada 4 negara besar, karena tadi malam Jerman kalah, Portugal kalah. Karena di babak 8 besar saja sudah ada 2 big match ya. Ini dimulai 8 besar sampai babak semifinal, dan selanjutnya akan semuanya partainya adalah big match ya. Semoga